Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana semua bisa kita lihat. Ya, inilah Masjid Raya Al-Masyun. Masjid ini populer dengan sebutan Masjid Raya Medan. Terletak di Jalan Sisingamangaraja nomor 61, Medan, Sumatera Utara. Dan ada istilah belum ke Medan kalau belum singgah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Kali ini saya mengajak Dunsana ke Masjid Raya Al-Maksum di Medan. Masjid Raya ini punya kisah dan punya sejarah panjang dalam pengembangan Islam di kota Medan ini. Seperti apa dan bagaimana hubungannya dengan Kesultanan Dili? Yuk ikuti perjalanan kami ke Masjid Al-Maksum di kota Medan. Ketika sudah berada di dalam masjid ini, suasana kedamaian sangat terasa. Apalagi jika kita melepaskan pandangan sebebas-bebasnya mengitari bangunan yang mulai dikerjakan pada tahun 1906 dan butuh waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikannya. Bangunan masjid ini dibangun saat Kesultanan Delhi dipimpin oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam. Di saat saya berada di sini, bangunan ini ternyata sudah berusia 117 tahun. Awalnya, masjid ini berada dalam satu komplek dengan Istana Maimun atau Istana Kesultanan Delhi. Keduanya berjarak lebih kurang 300 meter. Penghubung ke istana, dulu ada sebuah lorong di bawah tanah. Namun kini lorong itu sudah tertutup sejak lama. Pembangunan masjid ini mendapat sentuhan dari seorang arsitek Belanda, Van Eyck. Pengerjaannya dilakukan oleh J.A. Tindeman. Keduanya orang Belanda. Van Eyck juga merancang Istana Maimun dan pada tahun 1902 sampai 1903 Van Eyck yang punya nama lengkap Theodor Van Eyck memimpin pemugaran Candi Borobudur dan juga memelihara bagian Candi Prambanan yang rawan runtuh. Jika kita lihat ornamen pada komplek di masjid ini, mulai dari pintu gerbang, menara yang agak terpisah jauh dari masjid, bangunan masjid memiliki berbagai corak lengkung, tiang, tata hias lantai, dinding, pintu, dan jendela, serta memiliki atap yang khas, yaitu atap berbentuk kubah persegi 8. Atap masjid terdiri dari satu kubah besar yang terdapat di tengah-tengah dan 4 kubah yang ada di sisinya dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu apa saja hal unik sekaligus menarik dari Masjid Raya Al-Masyun ini? Tidak lain adalah keragaman bentuk seni dan ornamen masjid yang menunjukkan ciri-ciri yang sangat menarik. Tapi sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat dulu peninggalan besar yang satu ini. Ada sebuah Al-Quran yang ditulis tangan, usianya konon sudah lebih dari 125 tahun. Ini 125 tahun dari Pakistan. Oh, Al-Quran. Ya, tulis tangan ini. Ini bukan dicetak. Belum ada masjid ini dulu di istana. Istana Maimun. Ayo, baru kasih kok dia taruh. Oh.
Lah berapa umur ini apa kira-kira? 125 tahun. 125 tahun. Yo. Kalau terjemahnya ini bahasa Arab ini nang kayak nang ketek nih. Ini bahasa Kudi nih. Oh, Yang ketek-ketek kah? Iya, nang ketek-ketek itu ada tulisan nang ketek-ketek itu. Itu bahasa Kudi itu. Ya. Jadi yang membawa dari Pakistan Membawa mengkasih Sultan Pakistan ke Sultan Delhi kok. Sultan Delhi. Memberi Al-Quran. Ada 3 buah nih. Nan 2 buah udah hancur. Hancur. Makarayap. Ya. Ini karena diubek ini. Kalau nggak diubek, habis deh. Ya. Nggak bisa lagi dipegang doang. Jadi ketika itu Sultan Delhi-nya siapa, Pak? Waktu itu Sultan Delhi, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam. Sultan yang ke-9. 9. Ana mendirikan masjid ini lah. Oh, beliau yang mendirikan masjid. Dia lah mendirikan masjid ini. Jadi Tuan Syekh Hasan Maksum. Maka masjid rayanya ini dinamakan Masjid Raya Al-Maksum. Al-Maksum. Nama guru nih. Nama Kalau istana itu nama permaisuri Maimunah. Jadi Maimun. Berarti setiap jadwal salat dari istana ke sini mereka jalan. Di situ kan ada udah imam. Ya. Imam nambah 1 lah yang mengatur jadwal dulu dari dulu tuh. Ya. Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Ya. Dia lama. Berarti raja jadwal. Enggak, maksudnya raja itu setiap hari. Raja itu hanya mengetahui aja. Ya. Enggak, sholatnya di sikonya. Iya, di siko. Kalau dulu tuh jauh emang. Dia berjalan dari terowongan. Oh, lewat terowongan. Enggak dari pasar loh. Iya. Dulu ada terowongan dari bawah tanah, dari istana sampai ke masjid. Tapi lagi inilah dah dore itu. Tahun 70 lah runtuh itu. Oh, tahun 70 runtuh. Jika lingkungan dalam dan samping masjid ini kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan menemukan keunikan yang ada di dalam masjid ini. Bangunannya merupakan perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Spanyol. Ciri-ciri bangunan tersebut terlihat dari denah yang berbentuk segi 8 serta sayap pada sisi selatan, timur, utara, dan barat. Gaya arsitektur mod terdapat pada masjid ini, yaitu terlihat pada kubah yang berbentuk pipih dan dihiasi bulan sabit di atas puncaknya. Dikutip dari laman www.p2k.ankris.ac.id, Sultan memang sengaja membangun masjid kerajaan ini dengan megah dibandingkan kemegahan Istana Maimun miliknya. Selain itu, peninggalan-peninggalan penting dalam sejarah Islam juga dapat ditemukan di lingkungan masjid yang memiliki luas 1.800 meter persegi ini. Di saat pembangunannya, menghabiskan dana sebesar 1 juta gulden pada masa itu. Pembangunannya dibiayai oleh Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alam. Konon ada juga yang menyebutkan pembangunan ini dibantu juga oleh Chong Afi, tokoh etnis Tionghoa di Medan saat itu yang turut berkontribusi mendanainya. Lalu, apa saja bagian-bagian unik di masjid ini? Mari kita simak penjelasan Pak Tomo, salah seorang petugas di masjid ini. Beliau mengabdi di sini menjadi petugas masjid lebih dari 30 tahun. Itulah masjidnya. Kalau ini berbantu seperti India, Turki, Eropa, Arab Saudi, dan Madinah. Kalau ini marmarnya ini sarupo Rasulullah punya kiblatin. Oh, yang kiblatin. Di sini tuh separuh. Di situ kan penuh. Kalau ini serupa di kiblatin di Madinah sana. Mirapnya mamanya dari Itali. Ya, kalau itu dari Amsterdam, tembaganya kubahnya dari Amsterdam.
itu ya. Kalau di tengah tuh waktu Rasulullah berwudhu ini tutup laba-laba. Oh, yang mana? Siko. Mari. Kalau mau tahu. Mari ya itu. Kita lihat dulu. Oh iya. Itu seperti laba-laba. Iya. Bisa dilihat ya. Itulah dia. Siko mari. Kalau mau jadi, caranya. Sampai saat ini, konon Masjid Raya Al-Masun belum pernah direnovasi oleh pemerintah setempat. Pernah suatu ketika ada rencana renovasi di bagian-bagian tertentu di masjid tersebut. Ketika itu, bagian-bagian itu sudah mulai rusak dimakan usia. Namun, karena ditentang oleh banyak halangan yang mengkhawatirkan nilai-nilai seni dari gaya arsitektur asli bangunan itu akan hilang. Akhirnya, pemerintah daerah hanya menambah sarana penunjang masjid tanpa mengotak-atik bangunan utamanya. Itulah sebabnya masjid tua ini masih tetap utuh seperti aslinya ketika dibangun lebih dari seabad silam. Kesanak Firdausabi dari Masjid Raya Medan, kita akhiri perjalanan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.